Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian beserta keluarga tetap diberikan kesehatan, kesejahteraan, lancar rezeki dan dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pandemi Corona COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa sekolah lagi, tatap muka kembali, bisa bertemu dan bercanda tawa lagi di sekolah seperti biasanya. Ya, perkenalkan, saya Ahmad Zakaria, mahasiswa YAIN Ponorogo, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak anak-anak untuk belajar materi tentang akidah akhlak kelas 10 semester ganjil yang bertema alangkah bahagianya jika kita bersyukur, qanaah, ridho dan sabar. Ya, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa sama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan adanya doa tadi kita bisa lebih dimudahkan oleh Allah, diberikan kepandaian, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu, dan semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita sendiri tentunya dan bagi khalayak umum. Ya, sebelum masuk ke tema pembahasan, silahkan kalian absensi terlebih dahulu di WhatsApp grup kelas kalian. Silahkan absen semuanya ya. Dan silahkan nanti apabila ada yang ingin ditanyakan bisa dilanjutkan di WhatsApp grup, dan yang ingin menanggapi mungkin nanti juga bisa. Nanti akan Bapak jawab dan akan Bapak tanggapi. Apabila ada yang ingin menanggapi lagi, silahkan. Nanti kita diskusikan di WhatsApp grup ya. Paham ya anak-anak? Ya, silahkan. Materi, Bapak akan menjelaskan poin-poin penting yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Apa sih poin penting yang dipelajari dalam tema ini? Yang pertama, tentunya kita mempelajari tentang makna-makna syukur, qanaah, ridho dan sabar. Yang kedua, kita mempelajari bentuk-bentuk syukur, qanaah, ridho dan sabar. Yang ketiga, ciri-cirinya, ciri-ciri dari bersyukur, qanaah, ridho dan sabar. Yang keempat, manfaat dan keutamaan dari sifat bersyukur, qanaah, ridho dan sabar. Harapannya Bapak berharap nanti kalian semua setelah pertemuan kali ini kalian bisa menjelaskan makna-makna syukur, qanaah, ridho dan sabar, terus menjelaskan dan menyebutkan bentuk-bentuk syukur, qanaah, ridho dan sabar. Kamu dapat juga menjelaskan ciri-ciri bersyukur, qanaah, ridho dan sabar. Dapat pula menyebutkan dan menjelaskan manfaat dan keutamaan dari sifat bersyukur, qanaah, ridho dan sabar. Dan yang terpenting, setelah adanya materi ini kalian nanti bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, selanjutnya akan Bapak membahas yang pertama, yaitu untuk syukur. Syukur yaitu pengertiannya, yaitu syukur berarti berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti ucapan dari perasaan senang, bahagia, melegakan ketika mengalami suatu kebahagiaan atau mengalami suatu kejadian yang baik. Secara istilah,
merupakan suatu tindakan, ucapan, perasaan senang, bahagia, lega atas nikmat yang dirasakan, didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dari pengertian dari syukur. Selanjutnya untuk bentuk-bentuk syukur. Ini harus diingat ya, bentuk-bentuk syukur itu ada tiga. Ada tiga, yang pertama syukur bil qalbi, yang kedua syukur bil lisan, yang ketiga syukur bil amal. Untuk penjelasannya, untuk syukur bil qalbi kan hati ya, syukur dengan hati, bersyukur dengan hati, artinya yaitu mengakui dan menyadari dengan sepenuh bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa ya. Jadi kita harus menyadari tiada nikmat selain dari Allah. Semua itu nikmat berasal dari Allah, hanya saja kita kan perantaranya berbeda-beda. Kedua, syukur bilisan, bersyukur dengan lisan atau ucapan. Jadi kita harus mengucapkan syukur secara jelas. Ungkapan rasa syukur itu dengan kalimat hamdalah biasanya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Biasanya ketika kita mendapat nikmat, alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan ketika kita mendapat musibah pun kita harus tetap bersyukur, karena itu semua juga nikmat dari Allah, sebuah cobaan dari Allah. Kita harus menghadapinya dengan rasa syukur. Pasti Allah memberi kita sesuatu, itu pasti ada hikmahnya. Jadi semua itu diambil hikmahnya saja. Yang ketiga, syukur bil amal, yaitu syukur dengan amal perbuatan, yaitu bersyukur atas nikmat dengan perbuatan yang telah Allah berikan. Jadi misal merupakan kita bersyukur diberi nikmat oleh Allah, kita melakukan hal-hal yang baik dengan perbuatan. Misal kita bersyukur kita sudah diberi rezeki yang lancar, diberi rezeki yang banyak, kita melakukan hal baik, kita sedekahkan, itu sudah bentuk syukur bil amal ya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri bersyukur. Ciri-ciri bersyukur yang pertama, gembira ketika mendapat nikmat. Itu pastinya kita ketika mendapat nikmat biasanya gembira. Yang kedua, menggunakan nikmat dengan benar ya. Ini yang agak susah. Jadi ketika kita diberi nikmat oleh Allah, kita harus menggunakannya dengan benar, menggunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketika kita diberi nikmat, ketika kita diberi rezeki, kita gunakan dengan tidak benar atau salah. Nah, itu tidak boleh. Yang ketiga, mensyukuri yang sedikit ya, walaupun kita diberi sedikit oleh Allah, itu kita harus tetap mensyukuri. Ini bukan berarti banyak atau sedikit, tetapi kita sudah diberi oleh Allah saja sudah bersyukur. Diberi kesehatan, diberi masih bisa bernafas, itu wah, bentuk syukur yang luar biasa menurut saya, menurut Bapak ya. Dan kalian juga harus sadar akan itu ya. Jadi maupun sedikit saja kalian harus mensyukurinya. Yang terakhir, berterima kasih kepada sesama ketika kita diberi atau mungkin diberi pertolongan kepada sesama, kita harus juga mengucapkan terima kasih. Yang keempat, manfaat bersyukur. Manfaat syukur yaitu yang pertama, membuat seseorang bahagia. Yang kedua, jika kita bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Ada potongan ayat Al-Quran yang berbunyi begini, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum lazidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, la in syakartum, barang siapa yang mau bersyukur, wala lazidanakum, maka Allah akan menambah, entah menambah rezekinya, menambah nikmatnya. Jadi jika kalian mau bersyukur, Allah akan menambah. Wala in kafartum, dan barang siapa kufur kepada Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya ada siksa Allah atau azab Allah itu sangat pedih. Jadi jangan sekali-sekali kalian kufur kepada Allah. Kita harus mensyukuri, barang siapa yang mensyukuri akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Yang ketiga, akan disukai oleh banyak orang. Tentunya itu kita apabila bersyukur, pasti orang atau teman-teman kita akan menyukai kita. Selanjutnya, qanaah, kita harus bersifat qanaah. Yang pertama, pengertian qanaah itu apa sih?
Yaitu qanaah adalah sikap rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki, serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas dan merasa kurang. Jadi apa yang kita miliki sekarang ini kita harus menerimanya, kita harus merasa bahwa itu cukup dengan apa yang kita miliki sekarang. Dengan begitu kita bisa menjauhkan diri dari sifat tidak puas dan merasa kurang. Fungsinya yaitu qanaah sebagai dinamisator yang mendorong manusia untuk giat bekerja dalam mencapai kesejahteraan hidup. Orang yang bersikap qanaah akan tetap kerja keras, namun hasil kerjanya akan diterima dengan rasa syukur dan rasa lega. Jadi ciri orang yang qanaah ini, dia tetap bekerja keras, tetapi hasilnya diserahkan oleh Allah. Mau hasilnya banyak atau sedikit, dia akan menerimanya dengan rasa syukur dan rasa lega. Itu orang yang qanaah. Itu orang yang qanaah ya. Selanjutnya ciri-cirinya. Ciri-ciri qanaah ada 4. Yang pertama, merasa cukup dengan nikmat yang ada. Yang kedua, bersabar ketika kita dalam kegagalan dan bersyukur ketika kita berhasil. Tentunya kita tidak melulu berhasil terus, kita pasti mengalami kegagalan. Supaya tahu berjuang tidak semudah itu Ferguson ya. Jadi kadangkala oleh Allah diberi kegagalan, dan itu membuat kita supaya terus berjuang supaya mencapai keberhasilan. Tidak ada yang keberhasilan yang tanpa kegagalan, pasti ada kegagalan. Ya, yang terakhir yaitu tidak tamak dan serakah. Ya, itu ciri-ciri dari qanaah. Keutamaan qanaah. Dengan mempunyai sikap qanaah, jiwa seseorang akan stabil karena ia mampu, yang pertama, bersyukur apabila berhasil dalam usahanya dan jauh dari sifat sombong. Yang kedua, bersabar dan berlapang dada apabila gagal dan jauh dari sifat frustasi. Yang ketiga, hatinya selalu tentram dan damai. Itu keutamaan orang-orang yang qanaah. Ya, yang terakhir, materi ridho dan sabar. Pengertiannya, sabar adalah menerima segala sesuatu yang terjadi dengan senang hati, dengan lapang dada. Orang yang ridho menyadari bahwa segala sesuatu itu yang terjadi merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bentuk-bentuk sabar. Sabar diterapkan dalam 3 bentuk, yaitu as-sabru 'alal ibadah, as-sabru 'alal maksiat, as-sabru 'alal musibah. Jadi sabar dalam melaksanakan, yang pertama sabar dalam melaksanakan ibadah, as-sabru 'alal ibadah. Jadi untuk melakukan ibadah itu juga membutuhkan kesabaran pasti. Contohnya ya, kita misalnya mau bepergian atau enaknya bepergian, kita mau bepergian kemana gitu. Biasanya kan orang bepergian pasti merasa ingin cepat berangkat dan ingin cepat berlibur misalnya ya. Jadi sebelum itu kita melakukan ibadah terlebih dahulu, pasti itu ibadahnya pikirannya sudah tidak kemana-mana. Jadi itu melatih kesabaran kita, kekhusyuan kita dalam beribadah. Jadi ibadah itu harus sabar, ibadah itu harus fokus pikirannya kepada Allah tanpa memikirkan yang lain gitu. Demikian pula untuk menunaikan ibadah haji, contohnya kita harus sabar. Jika kita ingin menunaikan ibadah haji, kita harus menabung mulai dari sekarang sedikit demi sedikit. Nanti pasti tidak ada usaha yang mengkhianati, tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Pasti itu jika kita memang berniat sungguh-sungguh, kita pasti dimudahkan jalannya oleh Allah. Ya, yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar dalam meninggalkan maksiat artinya dalam benak kita menganggap bahwa maksiat adalah sesuatu yang indah, nikmat dan mengasihkan. Tentunya dalam benak kita pasti punya pikiran begitu. Zina dianggap nikmat, judi dianggap akan membuat seseorang kaya raya, mencuri merupakan cara praktis untuk mendapatkan uang. Dan semua anggapan tersebut tentunya bisikan syaitan
bisikan setan yang dihembuskan lewat benak dan pikiran kita. Kita harus ekstra menahan dengan kesabaran, ekstra menahan supaya tidak berbuat tersebut. Tentunya itu dengan kesabaran yang ekstra, tidak main-main itu. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Dalam dunia ini kan ada dua kenyataan, yaitu pasti ada bahagia, ada sengsara, ada senang, ada susah, ada berhasil atau gagal. Tidak mungkin kita akan melulu bahagia, kita akan melulu senang, kita akan melulu berhasil, tidak mungkin. Pasti Allah memberikan, kadang kita diberi kesengsara, kadang kita diberi susah, kadang kita diberi gagal, supaya kita tahu arti dari pengorbanan atau perjuangan, ya. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri ridho atau sabar. Ciri-cirinya yaitu tidak suka berkeluh kesah. Selanjutnya tidak dalam menghadapi masalah, dan yang ketiga tidak mudah putus asa. Keutamaan orang yang bersikap sabar yaitu yang pertama, berhasil dalam meraih cita-citanya. Tentunya jika kamu sabar, perlahan tapi pasti, tentunya pasti ada waktu kamu akan berhasil dalam meraih cita-cita. Yang kedua, akan selalu dicintai oleh Allah. Orang yang sabar itu, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Itu menurut dawuhnya Al-Quran itu. Kemudian selalu merasa tenang. Tentunya orang yang sabar akan merasa tenang, jiwanya, hatinya, ya. Itu tadi materi yang Bapak dapat sampaikan, ya. Mungkin semoga bermanfaat sedikit, tapi mungkin ada manfaatnya, tentunya ada manfaatnya. Ya, selanjutnya terakhir ada kuis kelompok dari Bapak. Nanti silahkan kalian membentuk kelompok yang beranggotakan 3 orang, terserah mau kelompok sama siapa, dibagi. Nanti mohon ketua kelas untuk membaginya di WhatsApp grup, ya, mohon dibagi. Dan ini kuisnya sudah ada di video. Yang pertama, carilah dalil yang melandasi dari masing-masing sifat syukur, qanaah, ridho, dan sabar. Sebutkan 1 dalil saja. Kemudian sebutkan contoh sifat bersyukur, 3 saja. Yang ketiga, mengapa kita harus bersikap qanaah. Itu nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian dan kalian presentasikan. Entah itu bentuk tulisan, video, PPT, atau sekreatif kalian mungkin. Tentunya penilaiannya akan beda, ya. Mungkin dari Bapak cukup ini saja. Apabila Bapak ada kesalahan dalam menjelaskan atau dalam mengajar di media pembelajaran ini, online ini, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat, manfaat fid dunya wal akhirah, ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.